Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trigonal Software. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ya, kita kembali lagi di segmen ngopi, yaitu ngobrolin program iPos, di mana kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau komentar-komentar kalian yang sudah ada di YouTube. Nanti akan kita jawab di sesi ini. Jadi bagi kalian yang mungkin masih ada pertanyaan, silahkan tulis aja di kolom komentar. Kita akan bantu jawab di sesi berikutnya. Oke, tanpa lama-lama, kita di sini akan berbincang dengan Mas Ridwan ya. Ya, apa kabar Mas Ridwan? Ya, halo Mas Unggul. Baik, Mas. Ya, Ya. halo guys. Oke Mas, ini ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman ya yang pakai iPos di YouTube. Jadi ada beberapa pertanyaan, nanti tolong bantu dijawab ya. Oke. Oke. Gimana? Nah ini kita langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama ini dari Pusri Indariah. iPos kalau untuk usaha jasa bisa nggak? Misalnya usaha percetakan, karena harga produknya tergantung pesanan. Apa harganya bisa diedit langsung dari kasir tanpa entry menambahkan produk baru? Untuk usaha jasa bisa sih ya. Kalau masalah soal ubah harga saat melakukan penjualan itu sih tergantung hak akses ya yang diberikan untuk si kasir itu gitu. Jadi tergantung si adminnya boleh atau enggak nih si kasir itu bisa ubah harga jual gitu. Oh jadi intinya di iPos itu bisa ya kalau buat kasir yang misalkan harganya memang sering berubah-ubah itu Bisa. tanpa harus ngedit di master data bisa ya? Betul, langsung aja diubah di penjualannya itu bisa Gitu. gitu. Ya jadi karena memang kalau jasa kan kadang tuh emang harganya berubah-ubah ya. Iya, betul. Naik bisa turun gitu. Iya, bisa juga gitu. Nah, oke, jadi terjawab ya buat pertanyaan dari Pusri Indaria tadi. Jadi kesimpulannya di program iPos itu bisa sekali buat transaksi di kasir, ngedit-ngedit harga itu bisa. Jadi nggak perlu lagi edit di master datanya. Oke, pertanyaan kedua ini dari Yovan Kusuma. Kak, selama ini saya pakai program iPos 4. Kalau mau ganti ke toko, database-nya bisa dipindah nggak ya? Database antara iPos 4 dan ke toko itu beda, dia nggak bisa diubah ya. Kalau soalnya kan ke toko itu dia web base, dia langsung servernya ya di developer gitu ya. Ya. Nah kalau misalkan iPos 4 itu dia adanya lokal dan kita juga nggak bisa migrasi dari iPos 4 langsung ke toko gitu. Jadi nggak bisa pindah keseluruhan gitu. Terus gimana Mas cara mindahinya Mas kalau gitu? Palingan sih kalau misalkan mau mindahin dari iPos 4 ke toko ya itu import ekspor sih, palingan seperti itu sih gitu. Oh jadi dari iPos 4 diekspor dulu ke Excel. Betul. Terus di program ke tokonya diimpor. Betul gitu. Palingan kan tahu cuma semua transaksi ya yang di iPos 4 nggak akan ikut gitu. Semuanya hanya master data sama saldo akhir di iPos 4 paling menjadi saldo awal di program ke tokonya gitu. Oke. Ya, jadi begitu ya untuk pertanyaan dari Yovan Kusuma. Jadi kalau migrasi data dari iPos 4 ke toko itu bisa, cuman yang bisa dipindah hanya master datanya aja. Untuk transaksi pembelian penjualan itu nggak ikut ya, nggak bisa karena memang database-nya itu berbeda. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini dari Moment Day Official. Pertanyaannya begini. Saudara saya mengeluh untuk iPos 5 sering ngaco di stok. Gimana solusinya? Oke, soal ngaco stok ya. Kita sebenarnya sih kalau iPos 5 itu sudah otomatis merekap ya. Jadi keluar masuknya barang itu seharusnya sesuai sih. Kita bisa cek dari kartu stok gitu. Tapi kalau misalkan ada stok yang tidak sesuai, itu kita coba lakukan terlebih dahulu perbaikan saldo gitu. Mungkin khawatir sebelumnya ada perubahan saldo awal kayak gitu kan, atau mungkin ada edit-edit pembelian yang sudah lampau gitu kan, transaksi yang sudah lama sekali kita edit, seperti itu sih gitu. Oh jadi intinya kalau di iPos 5 untuk stok itu tergantung dari
kartu stoknya ya. Kalau Betul. misalkan nanti ternyata stoknya ngaco, tinggal proses perbaikan saldo Iya, aja. bisa dicoba dulu untuk Oke, perbaikan saldo. jadi begitu ya untuk pertanyaan dari Momen Day Official, bahwa untuk iPos 5 kalau misalkan stoknya ngaco ya, itu bisa cek dulu di kartu stok. Kalau misalkan di kartu stok sudah dicek tapi masih nggak sesuai, berarti harus lakukan perbaikan saldo. Dan jika sudah perbaikan saldo, ternyata mungkin stok di komputer sama di realnya itu nggak sama. Nah itu mungkin bisa lakukan stock off-name gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Ini dari Sukses Mandiri. Bang, auto backup di pos 4 apakah otomatis aktif sendiri bila komputer baru dinyalakan, atau setiap kali dinyalakan komputer harus disetting ulang? Untuk auto backup iPos 4 dia sudah otomatis sih ya kalau ketika kita baru menyalakan komputer, karena itu kan sudah di setting juga kan awalnya untuk auto backupnya gitu. Oh gitu. Jadi di iPos 4 auto backupnya itu sudah otomatis ya? Sudah otomatis, betul. Oke, jadi nggak perlu nyeting-nyeting ulang ya kalau misalkan Betul. habis matiin komputer atau Iya, harus betul. restart gitu. Palingan kalau misalkan pun itu nggak berjalan ya biasanya paling ada terhenti di latar belakang lah gitulah ya. gitu. Ya, oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Tony Aprianto. Masih seputar backup database ya. Oke, pertanyaannya di sini, Bang, backup database ini dilakukan setiap hari pada saat toko mau tutup atau gimana, Bang? Lakukan backup database Ya, atau auto backup. mungkin di sini manual ya, karena dia nggak menyebutkan auto. Jadi Oke. mungkin maksudnya kalau mau tutup toko apa harus backup dulu apa enggak gitu mungkin Ya maksudnya. kalau itu sih lebih baik sih dilakukan aja kayak gitu kalau backup. Cuman kalau kita sih ya lebih menyarankan gunakan auto backup. Oh Gitu iya. auto backup ya, kita juga menyarankannya itu per jam di backup gitu ya, supaya nanti kita kan nggak tahu kapan komputer akan error gitu Iya. kan, nanti datanya hilang kan. Untuk antisipasi ya kita backup setiap 1 jam aja gitu. Oh gitu ya. Ya jadi gitu ya buat tadi Tony Aprianto. Kalau untuk backup database memang itu wajib ya. Ya boleh mau tutup toko, boleh pas mau baru buka itu boleh. Cuman disarankan memang setting auto backup biar kita nggak lupa dan itu juga sudah jalan otomatis. Kalau misalkan masih belum tahu caranya gimana setting auto backup, itu nanti bisa cek ya di video kita di bawah-bawah ini mungkin ada ya. Nanti kita sertakan videonya di bawah biar bisa langsung dicek gitu. Kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Ini dari Ahmad Zainal. Pertanyaannya, Kak mau tanya, IPGSQL ku nggak muncul di menu service, itu gimana ya cara mengatasinya? Oh kalau nggak tampil itu sebelumnya udah diinstal atau belum nih program database ya gitu. Kita belum tahu juga kan nih, harus cek dulu tuh. Oh gitu. Gitu. Jadi itu biasanya memang kemungkinannya belum diinstal ya? Belum diinstal, betul. Oh. Kemungkinan awalnya itu sih gitu. Tapi kalau misalkan ternyata sudah diinstal tapi nggak bisa running, itu gimana Mas biasanya? Itu palingan sih biasanya kita coba reinstall aja. Kalau misalkan kan sudah terinstall tapi servisnya itu nggak ada di IPGSQL-nya nggak ada di service tuh. Nah itu kita uninstall, kita hapus aja dulu, babat tuh foldernya. Oh, nah gitu. nanti setelah itu kita install ulang program database-nya. Gitu. Iya. Oke, jadi begitu ya untuk Ahmad Zainal. Untuk IPGSQL kalau misalkan nggak muncul di menu servisnya itu kemungkinan belum diinstal. Jadi pastikan dulu sudah diinstal untuk program database-nya. Kalau misalkan belum diinstal memang tidak akan muncul di menu servisnya gitu. Oke, lanjut pertanyaan ke-7. Ini dari Kinreik. Kak mau nanya nih, kalau di menu kas masuk itu yang diinput apakah hanya uang masuk di luar usaha atau termasuk transaksi penjualan dalam 1 hari tersebut? Oke, kalau kas masuk ya, kas masuk itu hanya cukup input uang masuk yang dari luar usaha aja gitu. Kalau misalkan penjualan selama transaksi mah itu sudah otomatis jurnalnya gitu. Jadi nggak perlu input dari kas masuk juga. Itu nanti malah double jadinya kalau kita masukin juga. Oke. Jadi
kalau uang penjualan dari kasir itu nggak perlu lagi diinput di kas masuk ya? Nggak perlu Udah dia otomatis. soalnya udah ada juga jurnalnya gitu. udah otomatis masuk gitu. Ya, jadi intinya kas masuk itu cuma buat input transaksi uang masuk tapi di luar penjualan ya. Kalau uang hasil penjualan itu memang sudah otomatis masuk ke saldo kas di programnya. Iya. Ya, ini lanjut ke pertanyaan terakhir Oke. dari Akmal Mirza. Bahas akuntansi dong, aku bingung kalau uang modal hasil hutang BRI nyatanya di daftar nyatatnya di daftar perkiraan itu bagaimana? Oke, kalau soal membahas akuntansi ya, yang masukin uang modal ya, modal dari pinjaman BRI ya Mas Ya dari bank lah. Oh dari bank ya. Paling itu sih nanti kita buat langsung videonya aja sih, saya buat sih gitu. Supaya lebih jelas juga gitu kan. Karena kan harus melihat gambarnya juga langsung gitu. Oh gitu. Jadi nanti untuk pertanyaan khusus Akmal Mirza ini nanti kita akan buatkan video khusus ya untuk tutorial cara input uang modal yang hasil hutang dari bank atau dari manapun itulah. Iya. Nanti sekalian juga sama ininya sih Mas. Nanti dibuat apa? Jadi ketika setiap bulannya melakukan pembayaran hutangnya itu gimana gitu. Oh iya betul. Nanti itu dari video tutorial saya buat gitu. Ya oke, jadi cukup sekian dulu ya buat video kali ini. Makasih Mas Ridwan sudah membantu jawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Oke siap Mas Unggul. Lanjut ya. Ya jika yang lain masih ada yang mau tanya, silakan tulis aja di kolom komentar. Nggak usah malu-malu ya, nggak usah ragu. Karena komen itu gratis ya, nggak perlu kalian bayar-bayar apa gitu. Betul sekali Mas Unggul. Ya, pokoknya kalau misalkan kalian bingung boleh komen, boleh nanti tanya-tanya, nanti siapa tahu komen kalian bisa masuk ke sesi berikutnya di segmen ngopi ini. Iya siapa tahu yang komen juga bisa diundang ke sini biar jawab. Iya boleh tuh. Jadi dia jawab pertanyaan dia sendiri gitu. Nah jadi jangan lupa juga ya buat tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan kalau ada notifikasi video terbaru dari channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya waalaikumsalam.